Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Andi Rahmatullah Mangga, SPD MSI, salah satu dosen Prodi Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Makassar. Saat ini saya sedang membuat video sebagai bentuk pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disebut dengan PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Bidang keahlian saya adalah mengajar mata kuliah akuntansi seperti akuntansi pengantar 1, akuntansi keuangan lanjutan, akuntansi biaya, komputer akuntansi, analisis laporan keuangan, auditing sektor publik. Izinkan saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni akuntansi pengantar 1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di semester 1 yang memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar mengenai pelaporan keuangan seperti mengidentifikasi pengguna laporan keuangan, bagaimana persamaan akuntansi, proses pencatatan akuntansi, siklus akuntansi, akuntansi untuk perusahaan dagang, persediaan, bagaimana pengendalian internal kas, dan akuntansi untuk piutang. Mahasiswa juga dilengkapi dengan kemampuan menyusun laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu yang pertama memahami konsep teoritis secara mendalam tentang perencanaan, proses, dan pelaporan keuangan. Yang kedua, mampu menguasai konsep teoritis yang mendalam tentang kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Yang ketiga, mampu mengklasifikasikan transaksi-transaksi ekonomi ke pos-pos laporan keuangan. Yang keempat, mampu menyusun laporan keuangan berdasarkan kerangka penyajian dan penyusunan laporan keuangan. Adapun sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini, saya menggunakan sistem pembelajaran blended learning, yaitu metode pembelajaran yang menggabungkan antara pembelajaran langsung atau tatap muka di kelas dan pembelajaran mandiri atau secara tidak langsung, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi seperti Google Classroom. Dan pada mata kuliah ini, penjelasan teori dilakukan langsung di dalam kelas. Setiap pertemuan telah direncanakan dan ditulis pada dokumen rencana pembelajaran semester atau RPS. Adapun model pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu menggunakan case method, yaitu pendekatan yang berpusat pada mahasiswa. Pada mata kuliah ini, setelah materi dijelaskan, mahasiswa diberikan contoh-contoh soal, dan pada akhir pertemuan diberikan tugas untuk latihan, kemudian dikumpulkan pada platform Google Classroom, dan akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Media pembelajaran yang digunakan yaitu PowerPoint dan Google Classroom. Sedangkan penilaian dalam mata kuliah ini saya menggunakan beberapa jenis penilaian. Yang pertama yaitu ada kehadiran atau partisipasi sebesar 15%, tugas individu atau tugas kelompok atau kuis itu sebesar 20%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester sebesar 30%, dan yang terakhir adalah etika 10%. Etika di sini bagaimana mahasiswa memiliki kedisiplinan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam proses belajar mengajar. Itulah mungkin deskripsi mata kuliah akuntansi pengantar 1, dan berikut cuplikan video pengajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang semuanya adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke, ketua kelas ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Sulfadli dan Nurlaila. Oke. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Oke, sebelum kita lanjut materi kita untuk hari ini, saya mau merefresh dulu ingatan kalian tentang materi kita pekan lalu. Ada yang masih ingat materi apa pekan lalu? Oke, persamaan akuntansi. Ada yang bisa jelaskan dulu? Apa itu persamaan? Oke, persamaan akuntansi ya. Oke, ada yang bisa jelaskan dulu? Apa itu persamaan akuntansi? Satu orang? Siapa? Ada yang bisa jelaskan? Semua kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki nilai ekonomi, Ya. baik berwujud maupun tidak berwujud. Oke, good. Kalau utang? Oke, silakan. Utang itu adalah kewajiban perusahaan untuk membayar sejumlah uang atau memberikan jasa kepada pihak lain di masa depan. Oke, good. Selanjutnya modal. Silakan. Modal adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai alat, sebagai dasar atau sumber daya untuk perjalanan usaha. Oke, berarti ya, jadi alhamdulillah kalian masih ingat materi pekan lalu. Karena materi tersebut masih ada kaitannya dengan materi kita untuk hari ini. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai proses pencatatan akuntansi. Sebelumnya saya ingin mengadakan dulu pretest untuk materi kita untuk hari ini. Gunanya pretest itu adalah untuk melihat bagaimana pengetahuan dasar kalian tentang proses pencatatan akuntansi. Oke, coba kalian ambil. Kali ini yaitu mengenai proses pencatatan akuntansi. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami proses pencatatan. Yang kedua, mahasiswa memahami konsep debit dan kredit. Yang ketiga, mahasiswa mampu membuat jurnal. Dan yang keempat, mahasiswa mampu memposting jurnal ke buku besar. Nah, pembahasan pertama itu kita membahas mengenai akun. Akun adalah catatan akuntansi individual yang menjelaskan penambahan atau pengurangan aset, liabilitas atau ekuitas tertentu. Di mana di sisi debit itu ada di kolom kiri dan sisi kredit ada di kolom kanan. Jadi seperti yang kalian lihat di atas itu adalah bentuk akun. Nah, debit dan kredit. Bila jumlah debit melebihi dari jumlah kredit, akun disebut bersaldo debit. Bila jumlah kredit melebihi jumlah debit, maka akun disebut bersaldo kredit. Nah, bisa dilihat di atas, ini adalah akun aset dan liabilitas. Jadi akun aset itu saldo normalnya berada di saldo debit. Apa maksudnya saldo normal? Yaitu dia bertambah di sisi debit, berkurang di sisi kredit. Nah, kalau liabilitas dia bertambah di sisi kredit, berkurang di sisi debit. Dia saldo normalnya di sisi kredit. Selanjutnya ada ekuitas. Nah, kalau ekuitas dia saldo normalnya di sisi kredit dan kalau menurun dia di sisi debit. Oke, begitu pun dengan pendapatan. Pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Dia saldo normalnya ada di kredit. Kalau beban saldo normalnya ada di debit. Kalau dia bertambah berarti dia di debit, berkurang di kredit. Ada aturan debit dan kredit.
di mana aset bertambah di sisi debit, berkurang di sisi kredit. Liabilitas bertambah di sisi kredit, berkurang di sisi debit. Sedangkan ekuitas bertambah di kredit, berkurang di debit. Pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Terus beban bertambah di debit dan berkurang di kredit. Jadi kalian harus memahami ini agar nanti jurnalnya tidak salah ya. Karena kalau salah pasti tidak akan seimbang. Oke, selanjutnya tahapan proses pencatatan. Jadi ada beberapa tahapan dalam proses pencatatan akuntansi. Yang pertama itu ada identifikasi transaksi. Nah, di bagian identifikasi transaksi ini, setiap bisnis itu harus diidentifikasi. Oke, selanjutnya tahapan proses pencatatan. Jadi ada beberapa proses tahapan. Yang pertama itu ada identifikasi transaksi. Jadi setiap transaksi bisnis itu harus diidentifikasi dan didokumentasikan dengan bukti transaksi yang valid ya. Apa bukti transaksinya? Yang pertama itu ada kwitansi, ada nota, atau faktur. Seperti itu ya bukti transaksinya. Yang kedua ada analisis transaksi. Nah, transaksi ini dianalisis untuk menentukan akun yang berpengaruh, debit atau kredit. Nah, di sini gunanya persamaan akuntansi tadi ya, sebagai alat bantu analisis transaksinya. Nah, setelah dianalisis kita masuk ke bagian penjurnalan ya. Nah, di bagian jurnal ini merupakan catatan awal dari semua transaksi. Jurnal itu ada dua. Yang pertama jurnal umum, yang kedua ada jurnal khusus. Oke, setelah penjurnalan kita posting ke buku besar. Oke, kita lihat dulu contoh soalnya. Di sini contoh soalnya 1 September 2014 itu para pemegang saham menginvestasikan uang tunai sebesar 15.000 ke dalam perusahaan Softbank dan mendapatkan saham. Kemudian Softbank membeli peralatan komputer secara tunai sebesar 7.000. Nah, kalau kalian lihat dari ini soalnya para pemegang saham menginvestasikan uang tunai. Jadi kalau uang tunai diinvestasikan ke dalam perusahaan, berarti apanya yang bertambah? Apanya bertambah? Oke, kita masuk kepada contoh soalnya. Ini ada contoh soal jurnal. Kita membuat jurnal dari transaksi. 1 September 2014 ini ada para pemegang saham menginvestasikan uang tunai sebesar 15.000 ke dalam perusahaan Softbank dan mendapatkan saham. Kemudian Softbank membeli peralatan komputer secara tunai senilai 7.000. Nah, transaksi yang pertama itu ada para pemegang saham menginvestasikan uang tunai sebesar 15.000 ke dalam perusahaan. Berarti apa itu jurnalnya? Tas bertambah di debit. Tas bertambah di debit. Modal saham bertambah di debit. Modal saham bertambah di debit. Ini tanggal 15 September. Berarti yang bertambah itu tasnya ya. Tas bertambah di debit sebesar 15.000. Terus sisi kreditnya modal ya. Modal saham sebesar
15. Oke, sudah betul ya. Tadi kas saldo normalnya kalau bertambah di debit, kalau modal bertambah di kredit. Jadi kas pada modal saham. Selanjutnya, kemudian Softbyte membeli peralatan komputer secara tunai sebesar 7.000. Membeli peralatan secara tunai berarti peralatannya bertambah atau berkurang? Oke, peralatan bertambah di mana? Debit. Berarti peralatan terus membeli secara tunai. Berarti kalau tunai berarti ada kas yang keluar ya, berkurang. Kas berkurang di sisi apa? Kredit ya. Jadi peralatan pada kas sebesar 7.000. Oke. Sampai sini bagaimana? Paham? Oke. Selanjutnya kita masuk ke buku besar ya. Nah, buku besar itu berisi semua kelompok akun yang dikelola oleh perusahaan. Jadi ada dua bentuk buku besar. Ini bentuk kolom. Ada juga disebut sebagai bentuk T ya. Seperti ini kalau bentuk T. Misalnya di sini namanya nama akunnya kas. Jadi ada juga yang menggunakan kolom seperti itu, ada juga yang lebih ringkas menggunakan bentuk T. Oke, kita masuk ke contoh soal untuk buku besar. Di sini ada Basel Company mencatat transaksi-transaksi berikut pada jurnal umum selama bulan Maret. Transaksi pertama itu ada di tanggal 4 Maret, yaitu jurnalnya kas pada pendapatan jasa 2.280. Terus ada tanggal 15 Maret beban gaji dan upah pada kas sebesar 400.000. Dan tanggal 19 Maret ada beban utilitas pada kas sebesar 92.000. Catat ayat-ayat jurnal ini ke akun kas pada buku besar untuk menentukan saldo akhir kas. Saldo awal kas pada tanggal 1 Maret adalah 600.000 ya. Berarti saldo awalnya 1 Maret sebesar 600.000 ya. Oke, ada yang bisa lanjutkan untuk transaksi tanggal 4 Maret? Oke, silakan. Sebesar 2.280 ya. Oke, selanjutnya tanggal 15. Oke, silakan. Sebesar 400.000 ya. Perhatikan sisinya, sisi debit atau kredit. Perhatikan dia di sisi debit atau kredit. Oke. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk tanggal 19 Maret. Siapa yang bisa? Oke, silakan. Beban utilitas pada kas. Sebesar 92.000. Oke, terima kasih. Oke ya, jadi ini seperti inilah kita memposting ke buku besar. Oke, sampai materi ini ada yang mau bertanya atau sudah jelas? Jelas ya. Oke, ada yang mau memberikan kesimpulan untuk materi kita hari ini? Silakan. Akun adalah catatan akuntansi individual
yang menjelaskan penambahan dan pengembangan aset, liabilitas atau ekuitas tertentu. Tahapan proses pencatatan itu ada beberapa. Satu, identifikasi transaksi dan transaksi. Dua, analisis transaksi. Yang ketiga, melakukan pencatatan jurnal sesuai dengan urutan kronologis atau urutan terjadinya transaksi. Yang terakhir, posting transaksi jurnal ke buku. Oke, terima kasih. Jadi itu materi kita hari ini. Saya ada tugas untuk kalian supaya mata kuliah akuntansi keuangan pengantar 1 ini ya. Oke, baik, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Iya, sama-sama.